Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Felinda. Di sini saya akan membahas tentang penanganan kasus kehumasan atau PR. Yang mana yang pertama ada mengelola komplain pelanggan. Yaitu pertama, konfirmasi dan terima keluhan pelanggan dengan baik. Cara menangani keluhan pelanggan yang pertama, biarkan pelanggan tahu bahwa Anda memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Akuilah jika Anda memang melakukan kesalahan dan jangan lupa untuk segera meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah disebabkan oleh kesalahan tersebut. Yang kedua, segera meminta maaf kepada pelanggan. Bahkan sebelum komplain pelanggan dibuat atau dilaporkan, sebaiknya Anda perlu meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Memang tidak pernah mudah untuk mengakui kesalahan, tetapi Anda harus mengakui bahwa ada sesuatu yang salah. Yang ketiga, tunjukkan rasa empati dan komunikasi yang baik. Menunjukkan rasa empati kepada pelanggan akan memberikan dua hal manfaat dalam menangani keluhan pelanggan. Yang pertama, sebagai tindakan Anda dalam membangun persepsi kepada diri Anda sendiri terhadap keluhan, sehingga Anda memiliki rasa bagaimana jika Anda berada di posisi mereka. Kedua, sebagai persepsi diri Anda kepada pelanggan. Yang keempat ada petakan masalah dari keluhan pelanggan. Di sini, setelah Anda mendengarkan keluhan yang disampaikan pelanggan, Anda pun bisa memahami dengan baik masalah apa yang sebetulnya dihadapi. Setelah itu, coba lakukan analisis secara cepat. Apakah sebelumnya Anda juga pernah mendapat keluhan serupa? Jika iya, lantas solusi apa yang dulu Anda tawarkan dan terapkan? Apakah solusi tersebut berhasil dalam mengatasi keluhan pelanggan? Apabila berhasil, maka Anda bisa kembali menggunakan solusi tersebut untuk menangani keluhan yang kali ini disampaikan pelanggan. Yang ketiga, segera tangani keluhan dari pelanggan dengan cepat. Setelah Anda cukup paham apa inti keluhan yang dihadapi pelanggan dan meminta maaf karenanya, kini Anda bisa menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Jelaskan solusinya kepada pelanggan dan konfirmasikan apakah solusi tersebut bisa menyelesaikan masalah mereka. Selanjutnya, poin yang kedua tentang pelayanan prima, yang mana pelayanan prima merupakan suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Memberikan pelayanan kepada pelanggan minimal harus ada 3 hal, yaitu peduli pada pelanggan, melayani dengan tindakan terbaik, dan memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. Yang mana tujuan pelayanan prima ini yaitu memberikan kepuasan kepada konsumen sesuai dengan keinginan mereka. Untuk mencapai tingkat kepuasan itu, diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Selanjutnya ada prinsip pelayanan prima. Yang pertama, mengutamakan pelanggan. Yang kedua, sistem yang efektif. Yang ketiga, nilai semangat melayani dengan hati. Selanjutnya, pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, pelayanan prima bagi pelanggan internal, yang mana orang-orang yang terlibat dalam proses produksi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Maka dengan melaksanakan pelayanan prima di lingkungan internal akan menunjang kelancaran proses produksi barang atau jasa dalam mewujudkan
pelayanan prima di lingkungan eksternal. Yang kedua ada pelayanan prima bagi pelayanan eksternal, yang mana memberikan pelayanan prima kepada eksternal diharapkan dapat meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Selanjutnya, poin ketiga tentang manajemen krisis. Di sini, manajemen krisis merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh perusahaan guna mencegah atau mengurangi efek yang timbul dari krisis tersebut. Sejatinya, dalam menghadapi krisis, perusahaan harus menerapkan 3 nilai, yaitu cepat, akurat, dan konsisten. Jangan sampai orang di luar perusahaan yang memberikan pernyataan kepada pihak lain, karena tentu ini tidak bisa dipercaya keabsahannya informasinya. Selain itu, setiap anggota perusahaan harus memiliki pernyataan yang seragam. Ini diperlukan untuk menghindari ambigu dan perbedaan pendapat dari pihak internal. Selanjutnya, ada 3 tahapan manajemen krisis. Yang pertama, pre-krisis. Pada tahap ini, seharusnya ada krisis yang terjadi. Fase ini lebih mengutamakan pencegahan dan persiapan. Apa yang harus perusahaan lakukan untuk mengurangi risiko yang dapat berujung pada krisis. Yang kedua ada krisis respon. Yang ini merupakan merespon krisis. Pihak manajemen akan merespon krisis ketika krisis sedang terjadi. Disinilah peran seorang PR dibutuhkan. Seorang PR akan mendampingi proses penyampaian pesan yang dikirim atau disampaikan ke stakeholder. Yang ketiga ada post-krisis, yang mana perusahaan dapat melanjutkan proses bisnis seperti sebelumnya, namun tetap harus menyampaikan pesan kepada masyarakat atau stakeholder lainnya. Selain itu, perusahaan juga perlu merumuskan langkah preventif ketika krisis terjadi di kemudian hari. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.